IPA 4 kelompok 4 akan menjelaskan tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada kala itu. Teori-teori terbesar juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam di Indonesia sesuai dengan teori yang Baiklah, yang kedua yaitu strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah, strategi perdagangan Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad 7, sehingga para perdagangan muslim dari Arab, Persia, India berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada umat-umat yang lain masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Nah, strategi perkawinan para perdagangan muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Setelah itu, strategi dari tingkatan sosial. Para pendakwah Islam lebih dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkat sosial tertinggi. Dengan Islamnya mereka, banyak dari penduduk kerajaan yang tingkatnya berada di bawah mengikuti raja mereka. Nah, strategi pendidikan setelah banyaknya mengikuti Islam di Indonesia, para dakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembina calon ulama. Setelah itu, strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarluaskan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya manusia Islam sehingga masyarakat menyukainya. Setelah itu, Sunnah Kalijaga sangat mahir memainkan wayang dan memasukkan unsur dan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, Sumatera. Pada waktu itu, Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya tahun 683 sampai 1030 Masehi. Yang menjadikan Islam masuknya ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan. Bagian 2 di Jawa. Di Jawa, khususnya di Pulau Jawa, perkembangan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Yang ketiga, di Sulawesi. Sejarah masuknya perkembangan Islam di Sulawesi berjalan melalui perdagangan. Tidak hanya itu, perkembangan Islam pun dilakukan dengan dakwah oleh para mubalik. Pada abad ke-17, Sulawesi memiliki beberapa kerajaan Islam seperti Goa Talo, Wajubone, dan kerajaan kecil. Sunan Gresik berperan menyebarkan Islam di Gresik dan sekitarnya. Sunan Ampel berperan dalam berdakwah dan berusaha membimbing rakyat kecil. Sunan Bonang berperan menyebarkan agama Islam di daerah Tuban dan Salem. Sunan Gir berperan menyebarkan agama Islam. Sunan Derajat berperan menyebarkan Islam di daerah Derajat sekitar Lamongan. Sunan Kalijaga berperan menyebarkan Islam di daerah sekitar Demak. Sunan Kudus berperan menyebarkan Islam di daerah sekitar Kudus. Sunan Muria berperan menyebarkan Islam di daerah Colo Lereng Gunung Muria. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Muria berperan menyebarkan Islam di daerah Colo Lereng Gunung Muria. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau berperan menyebarkan Islam di Banten dan di Cirebon. 5. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, kehadiran para pedagang Islam yang telah berdakwah dan memberikan pengajaran Islam di bumi Nusantara turut memberikan nuansa baru bagi pemahaman perkembangan zaman atau suatu kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini. Yang kedua, hasil karya para ulama yang berupa buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan.
Yang ketiga, masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memperkaya dalam bentuk arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Yang kelima, mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan bijaksana serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Yang keenam, memanfaatkan peninggalan sejarah baik berupa makam, masjid, dan peninggalan lainnya untuk dijadikan tempat ziarah demi mengingat perjuangan mereka.